Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebiasaan untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa tetap hadir sehat dan penuh semangat untuk terus menambah wawasan dan meningkatkan literasi kita dalam menghadapi tantangan zaman. Yang saya hormati Bapak Mahmud Arifin, CMPS, MCHC selaku pendidik public speaking di Istisipor Raja Haji Tanjung Pinang, dan yang saya banggakan teman-teman audiens yang lain dan sahabat generasi muda yang cerdas dan berpikir kritis. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firman Syah, program studi administrasi publik NIM 23-10-10-87, dan di hari ini saya akan bahas suatu topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini. Izin menyampaikan judul materi saya. Adapun judul materi saya yang saya sampaikan adalah mencerna berita hoaks antara cepat membaca dan bijak menyaring. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena setiap hari kita terpapar informasi dari berbagai sumber, terutama media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Banyak yang hanya sensasional, menyesatkan, bahkan merusak. Itulah yang kita kenal dengan istilah hoax. Bila kita tidak hati-hati, maka kita bisa ikut menyebarkan informasi palsu dan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hoax. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar. Bisa berbentuk teks, gambar, video, ataupun kombinasi semuanya. Mengapa hoax menyebar begitu cepat? Karena sering kali judul provokatif dan menggugah emosi. Siapa saja korbannya? Siapapun, bahkan orang cerdas bisa terkecoh jika tidak kritis. Bagaimana cara kita mencerna berita dengan bijak? 1. Jangan langsung percaya, verifikasikan sumber-sumber tersebut, apakah benar berita yang disampaikan. Cek fakta. Kita bisa dibantu dengan mengakses situs resmi seperti Turnback Hoax ID atau media kredibel lainnya. Perhatikan tanggal, sumber, dan logika isi berita. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, sehingga berita yang kita dapati di zaman sekarang ini, yang zaman begitu pesat, tidak terbendung lagi, kita harus mencerna terlebih dahulu. Jadi di era informasi ini, kemampuan baca saja tidak cukup. Kita harus memiliki literasi digital, kemampuan mencerna, menganalisis, dan menyaring informasi. Mencerna berita hoax bukan sekedar tugas, tapi bagian dari tanggung jawab sosial kita. Maka daripada itu, kita sebagai generasi muda, khususnya saya sebagai generasi Gen Z, harus mencerna berita hoax dengan tidak langsung dipercaya. Apalagi kami adalah agent of change. Maka daripada itu, tentunya peran kami sangat penting. Sehingga apapun yang kami dapat, apapun yang kami sebar, itu tidak lebih dan tidak kurang. Artinya sumber-sumber yang kita dapat itu harus terpercaya. Baiklah, kesimpulan daripada materi saya ini adalah bahwa tidak semua berita itu benar, tapi kitalah yang membenarkan berita tersebut. Apakah berita itu baik, buruk, perlu disampaikan atau tidak, kembali lagi kepada kita masing-masing. Media sebagai salah satu sarana menyampaikan informasi itu tentu tidaklah sempurna. Maka daripada itu, kita sebagai agent of change harus mencermati, mencerna, menganalisis, serta berpikir kritis agar tidak termakan oleh hoax. Baiklah, closing saya pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Salam sehat dari saya. Tetap sehat, berpikir cermat, jangan terpengaruh oleh berita yang begitu cepat. Akhir kata, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Pak Mahfud Arifin. Salam sehat dari saya, Pak.